Energi Muda ke-21. Tema kita hari ini adalah Solar Power to Enlighten Indonesia's Power Future. Nah, hari ini rencananya kita akan melakukan IG Live bareng sama Klinomik ya. Klinomik ini ya seperti yang teman-teman tahu kalau sudah pada follow IG-nya, dia ini memang salah satu komunitas mungkin ya, atau kalau enggak salah satu media edukasi juga gitu ya, terkait dengan pentingnya energi bersih. Nah, kita udah kedatangan tamu nih, Mbak Denia dari Klinomik gitu ya. Mungkin kalau yang udah follow IG-nya, Klinomik itu abbreviation dari Clean Economic ya kalau nggak salah ya Mbak Denia ya. Nanti mungkin Mbak Denia bisa cerita lebih lanjut. Nah, teman-teman aku mungkin sedikit masuk dulu ya supaya kita nyambung ke tema kita hari ini. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya perubahan iklim di dunia ini sekarang udah ada kenaikan ya Mbak ya, dari suhu globalnya itu sekitar 1,5 derajat sampai 2 derajat Celcius. Sehingga ini juga yang mendorong dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon yang ada di bumi ini. Nah, salah satunya Klinomik ini juga memberikan edukasi yang Mbak ya terkait dengan energy transition nih. Nah, seperti kita tahu juga kan bahwa sustainable energy transition atau transisi energi berkelanjutan itu memang menjadi salah satu isu prioritas pada presidensi G20 yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini ya Mbak ya. Ya, oke, kita udah datang Mbak Denia. Apa kabar Mbak? Baik? Baik, Sehat sehat, Mbak? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Lagi sibuk nggak nih Mbak? Lagi banyak Enggak, kesibukan di minggu malam ini? sibuknya kemarin karena lagi ada acara keluarga, tapi sekarang udah beres. Terus sekarang lagi istirahat aja, santai-santai. Oke. Wah, ini istirahatnya Mbak Denia ini berbobot sekali ya teman-teman ya. Meluangkan waktu istirahatnya untuk berbincang terkait dengan kelanjutan energi ini. Ya Mbak ya. Oke. Mungkin hari ini kita santai aja ya Mbak ya. Seperti yang mungkin udah kita propose, hari ini kita akan berbicara terkait dengan solar power nih. Gimana solar power bisa membuat Indonesia menjadi lebih bersih gitu ya. Jadi kita ambil energi yang terkait dengan solar power hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema nih Mbak, aku boleh sedikit mengulik ya tentang Mbak Denia ini. Kalau aku kepo-kepo ya di LinkedIn dan uh, di sosial media ya Mbak ya. Sebenarnya itu awalnya dari law and legal researcher ya Mbak ya. Hmm. Menarik banget, dari hukum gitu ya, dari legal bisa ke arah ini ya, green energy ya Mbak ya. Boleh Mm-mm. cerita sedikit nggak Mbak, kenapa akhirnya memutuskan untuk eh, mengambil hukum terkait dengan energi berarti ya Mbak ya? Iya, jadi sebenarnya memang pekerjaan sehari-hari aku tuh pengacara ya. Jadi memang udah berkarir sebagai advokat itu udah hampir 14 tahun sekarang. Jadi Mhm. uh, cuman aku bukan lawyer yang suka di TV-TV gitu yang kayak Hotman Paris gitu, bukan gitu. Jadi yang lebih ke corporate lawyers yang lebih melakukan transaksi, bukan yang kayak sidang-sidang di pengadilan, bukan gitu. Nah, memang background pengalaman selama ini tuh banyak terkait dengan industri kayak tambang, terus juga natural resources lah basically gitu. Nah, uh, Mhm. awalnya tuh gitu. Walaupun dari zaman kuliah sih sebenarnya sempat ngambil hukum lingkungan internasional dan lain-lain, tapi belum yang ada spesifik ketertarikan di bidang lingkungan sebenarnya kalau dari awal ya gitu. Nah, kemudian semakin berjalannya waktu, aku tuh biasalah seperti ibu-ibu uh, bekerja pada umumnya ya, suka belanja online. Nah, terus tiba-tiba kok nyadar di satu titik kok kayaknya banyak banget kemasan dibanding plastik gitu. Lebih banyak kemasan plastik dibanding barang yang aku beli gitu. Nah, ya udah dari situ tuh kayak Mhm. aku mulai resah,
akhirnya kayak memutuskan untuk membuat si platform Klinomik ini yang awalnya sebenarnya cuma Instagram account doang, untuk sebenarnya mendokumentasikan uh, perjalanan pribadi aku, plus kayak kayak merekod lah kayak hal-hal yang aku pelajarin terkait lingkungan gitu. Nah, semakin kesini kan sebenarnya memang dari sisi praktek hukum aku sendiri juga aku kayak mulai ngerasa kayak aku pengen deh kalau misalnya dari sisi lawyering pekerjaan aku tuh aku pengen juga lebih ke arah yang mendukung renewable energy gitu. Makanya juga sekarang 2 tahun terakhir ini aku juga banyak kerjaan-kerjaan project-project renewables gitu untuk pekerjaan lawyeringnya gitu. Nah, Klinomics sendiri sih sebenarnya basically emang platform yang aku bikin yang sekarang kemudian beralih menjadi media yang memang meng-highlight hal-hal bersifat kita sebutnya cuan lestari. Jadi kayak karena memang background aku transaksi, foreign investment, terus aku juga ngurusin fundraising. Jadi kan banyak kaitannya terkait dengan ekonomi ya gitu, dengan investasi dan lain-lain. Nah, aku sendiri juga sadar bahwa intinya manusia itu kan manusia adalah makhluk ekonomi, tetap harus berkegiatan ekonomi, tidak dilarang melakukan kegiatan ekonomi. Nabi juga berkegiatan ekonomi, berdagang. Tapi gimana caranya kita melakukan kegiatan ekonomi dengan yang lestari gitu, nggak mengorbankan kepentingan generasi yang masa akan datang. Makanya kita sebutnya cuan lestari. Nah, cuan lestari kan macam-macam nih, dari mulai green energy, terus kemudian green jobs, terus green products dan sebagainya gitu. Nah, dari situ 2 tahun ngerjain Klinomik kayaknya perlu walk the talk nih gitu. Akhirnya aku dari 2 tahun lalu kemudian membangun rumah yang memang berusaha untuk seminim karbon mungkin gitu. Salah satunya memang menggunakan solar panel gitu. Oke, menarik banget perjalanannya ya Mbak ya. Gara-gara belanja online ternyata teman-teman sekalian, Sobat Bincang Energi. Nah oke, ya tadi ada 2 ya Mbak ya, cuan lestari sama hidup lestari ya Mbak ya, kalau aku nggak salah ya. Nah oke. Nah, memang menarik sekali. Jadi teman-teman kalau yang belum follow IG-nya Klinomik gitu ya, terus belum nonton YouTube, terus ada konten TikTok ya Mbak ya, terus ada podcast juga, itu memang ya mengajarkan tentang tips gaya hidup ramah lingkungan yang mungkin dilakukan sama Mbak Denia, dan ya dibahas juga beberapa green business di sana gitu ya Mbak ya. Oke, nah kalau Klinomik sendiri ini Mbak Denia menjalankan sendiri nih? Atau ada tim di balik Klinomik, Mbak? Jadi kalau Klinomik itu sebenarnya ada timnya. Jadi Klinomik itu sebenarnya aku sama suami aku doang sih gitu. Dan tapi kan kita sebenarnya berdua masih sama-sama kerja gitu. Nah, cuman kita udah punya tim yang bantuin kita juga untuk bikin konten. Nah, oke. Ada aktivitas komunitasnya juga nggak nih, Mbak, kalau Klinomik? Nggak ada yang spesifik sih gitu, karena kalau dulu sebelum pandemi emang kita sih banyak event offline ya, kayak workshop dan lain-lain. Cuman kan karena semenjak pandemi ini kita lagi nggak kemarin-kemarin ini belum bikin event offline lagi, tapi hopefully soon. Cuman sekarang ini Klinomik lagi bikin buku yang kedua. Mudah-mudahan insya Allah bentar lagi launching. Kalau itu udah selesai baru kita akan consider untuk rencananya mau bikin offline event lagi. Oke. Menarik banget. Nanti mungkin bisa ajak-ajak bincang energi gitu ya Mbak ya, kalau ada workshop-workshop terkait seperti itu. Oke. Ya. Wah. Oke. Baik Mbak, mungkin agak masuk mulai ke topik ya. Mbak Denia kan memang salah satu pengguna juga ya solar panel user nih Mbak. Nah kalau menurut Mbak Denia ini apa sih kenapa akhirnya Mbak Denia merasa selain tadi ya mau mengurangi karbon gitu, apa sih pentingnya solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya ya sebagai sumber energi bersih? Jadi dari awal rumah yang kita desain ketika aku memutuskan sudah akan membuat atau merenovasi rumah dan ingin membuat rumah yang konsepnya minim karbon,
tentu nomor satu yang salah satu aspek yang sangat diperhatikan adalah aspek energi gitu, karena karbon footprint pada secara umum kan sebenarnya paling banyak di sektor energi ya, salah satunya gitu yang sangat besar kontribusinya terhadap emisi karbon gitu. Nah, apalagi di Indonesia hampir mayoritas sumber daya listrik itu dihasilkan dari PLTU atau yang berbasis batu bara misalnya gitu. Jadi udah kepikiran sebenarnya dari awal ketika membuat rumah, sudah meniatkan dan mengikut sertakan budget solar panel itu udah sangat-sangat dari awal sekali gitu. Jadi memang kalau karena kita emang dari awal niatnya punya konsep rumah yang mau dibuat seminim karbon mungkin, solar panel itu is already like emas lah, harus ada. Nah, banyak considerance yang kemudian akhirnya disesuaikan karena misalnya gini, karena solar panel itu kan mahal ya. Jadi solar panel itu kan harus ada budget khusus gitu. Nah, akhirnya sebenarnya jadi banyak yang kita sesuaikan untuk kita bisa afford si solar panel itu. Misalnya kayak kita sebisa mungkin pakai furniture atau barang yang udah ada di rumah sebelumnya. Kita tuh kita benar-benar mengalokasikan dan membudgetkan si solar panel ini sedari awal gitu, sehingga akhirnya kita bisa memasang si solar panel ini gitu. Dan aku senangnya si solar panel ini tuh kayak investasi basically, karena bener-bener murah listriknya gitu. Jadi yang biasanya, dan murahnya tuh bisa hampir 50% gitu, dan itu langsung berasa banget. Jadi aku sih happy banget ya pakai solar panel ini gitu. Meskipun memang harus bayar di depan di awal, tapi kalau ada hitung-hitungannya, kalau dihitung secara matematika itu udah pasti masih lebih murah dibanding pakai listrik biasa gitu. Oke, jadi sudah merasakan benefit langsungnya Mbak ya, bisa cutting listrik 50% gitu ya. Nah, selain dari cutting cutting cost listrik gitu ya, dan menjadikan energi bersih, terus ada benefit lain yang Mbak rasakan nggak ya dari pemasangan si panel surya ini, misalkan apa ya? Ya, aku nggak tahu ya Mbak ya, apakah jadi akhirnya karena limitasi listrik, jadinya kerasa nih udah mulai kita menghemat-hemat listrik gitu, atau seperti apa Mbak? Ada benefit lain nggak ya Mbak yang Mbak rasakan? Gini, prinsipnya sih sebenarnya setelah kita menggunakan solar panel itu kan sama aja ya kayak listrik pada umumnya gitu. Jadi kayak bener-bener nggak ada bedanya, cuman bedanya ya sekarang kita pakai solar panel, terus habis itu udah nggak pakai misalnya meteran yang listrik pulsa lagi, tapi pakai listrik yang pasca bayar. Terus ya udah tinggal dipakai, tinggal dibayar aja akhir bulan tuh tagihannya berapa gitu. Nah, manfaat lainnya sih sebenarnya intinya sih lebih kenyamanan pribadi, karena nggak, rasa bersalahnya agak sedikit terobati karena nggak pakai fossil fuel lagi. We know that how much carbon emissions yang kita save setiap bulannya, karena itu semua datanya lengkap di aplikasi, bisa dilihat gitu. Terus yang paling sangat-sangat langsung terasa sih adalah si penghematan tersebut ya gitu. Jadi kayak aku bilang itu tuh benar-benar hampir 50% tagihan listriknya, jadi benar-benar nggak benar-benar sangat berasa banget gitu. Oke, ya, jadi memang bisa jadi cuan lestari juga berarti ya Mbak ya, cuan lestari. Oke, nah Mbak, selama pakai pasang solar panel nih Mbak, ada tantangan tersendiri nggak ya? Kayak misalkan, ya aku nggak tahu, maintenance-nya susah, atau sering rusak, atau sering nggak bisa, nggak ngecas gitu baterainya, atau seperti apa, itu pernah ada tantangan-tantangan dalam pemasangan surya panel itu nggak ya Mbak? Sama sekali nggak ada so far ya, dan aku udah 2 tahun. Jadi solar panel itu sebenarnya maintenance-nya tuh cukup mudah gitu. Hanya perlu dibersihkan
1 tahun 2 kali, jadi 6 bulan sekali dibersihin, dan dibersihinnya itu memang harus sama tim khusus ya, jadi kayak sama misalnya kayak vendor solar panel yang masang, atau ada misalnya kayak solar kita tech gitu, itu mereka memberikan jasa untuk membersihkan si solar panel itu secara berkala. Nah, bersihnya tuh memang sebenarnya nggak bisa kita bersihin sendiri ya, karena kebetulan kalau solar panel yang aku pasang di rumahku tuh kayak untuk aksesnya tuh agak susah, kayak harus naik ke atas gitu. Nah itu kan, dan sebenarnya bersihnya tuh gampang, cuman disemprot pakai air doang, terus dilap, that's it gitu. Di luar itu tuh nggak ada maintenance lain gitu yang tapi memang kemudian proses itu tuh harus aku sih biasanya pakai tim khusus yang memang specialize ngurusin itu ya gitu, dan so far sih selama ini nggak pernah ada masalah gitu. Dan kalau misalnya rusak dan lain-lain itu juga enggak ya gitu. Terus pernah misalnya beberapa kali, bukan beberapa kali, misalnya pernah sesekali ada errornya gitu, atau gimana. Nah itu biasanya aku tuh nggak nyadar itu ada error sampai orang PLN datang gitu. Oh ya, dia karena sudah terkonek ke sistemnya mereka. Iya ini mbak, wifi-nya nggak jalan, jadi kita mau ngecek langsung ke tempat gitu. Oh oke. Gitu, jadi kayak aku tuh juga nggak tahu itu bermasalah sampai ada tim yang datang gitu untuk kita mau ngecek nih sebentar gitu. Oh udah oke gitu. Jadi dan solar panel tuh kan ada 2 jenis ya gitu. Jadi kalau ada yang off grid sama yang on grid. Jadi kalau yang on grid yang punya aku itu masih nyambung sama PLN. Jadi berfungsi hanya pada siang hari ketika ada matahari. Jadi ketika siang hari tuh aku pakai listrik yang dihasilkan dari solar panel. Nah kemudian ketika malam aku masih pakai listrik yang dari PLN gitu. Jadi nggak pakai power bank. Kalau yang off grid itu berarti udah benar-benar lepas dari PLN dan punya power bank sendiri gitu. Nah kalau aku masih yang on grid gitu. Oke. Jadi memang masih yang on grid ya. Berarti Mbak Denia menjual listrik juga ke PLN berarti ya jatuhnya ya Mbak ya, kelebihan listriknya. Kan kalau sistem solar panel kita yang ada di Indonesia kan emang gitu kan, basically kita tuh kayak mini power plant yang menjual listrik ke PLN, dan kemudian nanti listrik yang dihasilkan itu di offset dengan biaya yang dengan listrik yang kita pakai di rumah. Dikalkulasikan ya Mbak ya. Oke. Jadi so far memang belum ada kekurangan yang berasa banget sampai akhirnya memutuskan untuk melepas, itu belum ya Mbak ya? Enggak sih, I don't think so ya. Memang sebenarnya menurut aku sih sangat recommended banget orang untuk beli solar panel ya, karena emang manfaatnya tuh langsung berasa, which is yang mengurangi biaya listrik itu gitu. Dan cuma sebenarnya menurut aku memang kendala utama menggunakan solar panel sih masih biaya ya, karena biayanya nggak murah, dan itu emang harus dibayar di depan gitu. Walaupun sekarang sih sebenarnya udah ada skema cicilan dan lain-lain gitu, tapi menurut aku memang sih sebenarnya mungkin utamanya adalah kendala biaya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku boleh share, waktu aku 2019 pasang itu biaya solar panel aku untuk 3.500 kWh itu totalnya adalah 70 jutaan. Jadi itu lumayan sangat signifikan kan sebenarnya. Gitu. Tapi again kalau misalnya dihitung secara matematika, harusnya aku BEP di tahun ke-7. Jadi tahun ke-7 onwards itu tuh sebenarnya aku udah gratis gitu listriknya. Gitu sih. Oke, selain tadi persiapan bahwa kalkulasi duit lah ya intinya ya, untuk mempersiapkan pemasangan solar panel tuh apa aja nih Mbak? Nah, jadi kalau misalnya solar panel itu kan aku emang dari awal udah bilang sama arsitek yang ngedesain rumahku, aku mau pakai solar panel. Jadi semua itu udah langsung dikoordinasikan sama si arsitek aku gitu. Jadi arsitek aku udah punya tekanan solar panelnya sendiri. Jadi kayak semua desain atap, terus survei dan lain-lain itu tuh udah langsung diberesin lah sama si arsitek dan si vendor solar panel aku gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai solar panel, sebenarnya sekarang tuh
tinggal pilih aja vendor solar panelnya. Uh, Nanti semua tuh udah diurusin sama solar si vendornya itu gitu. Kayak misalnya tadi sempat ada yang nanya soal perizinan PLN-nya dan lain-lain itu bagaimana. Itu sih sebenarnya udah diatur dan di manage sama si vendor solar panelnya. Kita tinggal duduk di manis aja bayar, terus semua nanti udah tinggal beres aja gitu. Terima bersih lah ya Mbak ya. Yang penting udah Iya betul. kepasang gitu. Iya. Betul. Oke. Oke, selain tadi persiapan uang dan juga persiapan ya tadi berarti kan peletakan nanti solar panelnya di mana atau paling nggak mencari vendornya itu ya Mbak ya. Kira-kira ada persiapan khusus apa lagi nggak ya gitu Mbak? Enggak sih, nggak ada ya. Karena prosesnya sangat-sangat straightforward menurut aku. Cuman yang memang yang harus diperhatikan adalah gini. Uh, Memang kapasitas solar panel yang bisa dipasang itu tidak boleh melebihi kapasitas KWH listrik yang kamu apply ke PLN gitu misalnya. Jadi teman-teman kan misalnya di rumah listriknya berapa nih gitu, 3.500 kah, 5.000 KWH kah gitu. Nah, solar panel yang dipasang itu tuh hanya boleh maksimal ya si berapapun yang kamu listrik kapasitas KWH listrik yang ada di rumah kamu gitu. Nah waktu itu aku nanya sama arsitek aku gitu, kayaknya untuk waktu itu aku nanya gini, kalau misalnya mau pasang AC 3 sekaligus itu kira-kira butuh berapa KWH ya gitu. Nah itu tuh dia bilang oh ya 3.500 cukup gitu. Oh ya udah oke gitu. Jadi akhirnya aku apply-nya di 3.500 KWH gitu. Jadi mungkin itu persiapan yang salah satu informasi yang perlu kalian cari tahu juga ya, kira-kira kebutuhan listrik di rumah tuh berapa sih gitu. Nah kemudian nanti atau misalnya kalau emang rumahnya udah ada ya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan listriknya yang memang sudah ada, tinggal solar panelnya dipasang sesuai dengan kapasitas listrik yang udah ada di rumah. Oke, jadi selain uang dan vendor solar panel juga harus tahu ya berarti ya Mbak ya kebutuhan listrik di rumah kita tuh berapa gitu ya, atau paling enggak tahulah alat-alat apa yang mau kita nyalain bersamaan pada satu waktu gitu kali ya Mbak ya. Oke, nah kalau dengar dari persiapan setelah itu ketika proses pemasangan Mbak ada sesuatu yang di-highlight kah dari Mbak memasang solar panel itu pada saat prosesnya gitu kan? Enggak sih, biasa aja. Maksudnya kan itu kan kayak waktu kalau aku ya, aku kan uh, lewat itu lagi dalam proses renovasi rumah gitu. Jadi menurut aku tuh nggak ada proses yang gimana karena itu kayak bagian kayak orang lagi ngeberesin atau lagi mengerjakan konstruksi rumah aja gitu, bagian dari itu. Jadi kayak nggak ada sesuatu ya hal yang kayak di highlight gitu sih, enggak ya. Oke. Nah, berbicara ketika pemasangan nih Mbak, untuk biasanya kan kalau memang kita mau kita membangun rumah gitu ya, selain arsitek kan mungkin ada kebutuhan technician tersendiri. Nah, itu susah nggak sih Mbak mencari technician terkait dengan eh, pelistrikan kan ya mungkin ada beda. Saya juga kan mungkin kita nggak tahu ya mungkin ada beda ketika dipasang. Apakah itu memang sudah sekalian sama vendor atau kita harus cari lagi nih technician-nya yang terkait dengan ini terkait dengan kelistrikan yang di rumah ini disatukan dengan si solar panel ini. Kalau dari pengalaman aku enggak. Jadi again kalau aku kasusnya karena lagi dalam proses renovasi juga ya, yang memang membangun dari awal gitu loh basically. Jadi kalau misalnya yang lain mungkin nggak tahu kasusnya bisa berbeda atau gimana. Cuman sih semuanya tinggal ditanyakan ke vendornya aja sih gitu. Harusnya mereka udah tahu apa yang perlu dilakukan, karena intinya juga teknisi yang memasang solar panel itu kan juga harus tersertifikasi di Dirjen Kelistrikan ya gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang dapat melakukan pekerjaan instalasi listrik gitu. Dan kegiatan usaha menginstalasi listrik pun juga udah ada izinnya khusus gitu, namanya IUJP. Jadi kayak
apa namanya, harusnya orang-orang yang melakukan pekerjaan itu sudah sangat apa, memahami apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi tinggal cek sama vendornya aja. Hmm. Oke, berarti untuk maintenance sendiri Mbak masih melalui vendor berarti ya? Tuh. Oke, berarti jadi benar-benar vendor-vendor kelistrikan terkait pemasangan solar panel ini sudah bersih mulai dari pemasangan sampai maintenance gitu ya Mbak ya? Mungkin itu juga salah Iya. satu yang perlu di-highlight buat teman-teman yang mau masang gitu ya, dipastikan vendornya apakah dia nanti hanya memasang saja gitu ya, ataukah dengan memang sudah sama maintenance ketika berjalannya pemasangan ketika panel surya digunakan di rumah kita. Mungkin seperti itu kali ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, Mbak boleh sedikit balik nggak ya? Ceritakan tadi memang Mbak memasang solar panel itu sistemnya on grid ya Mbak ya. Kenapa Mbak akhirnya memilih on grid dibandingkan dengan off grid? Gitu? Karena pertimbangan harga sih, karena yang off grid itu harganya waktu itu hampir 2 kali lipat dibanding yang on grid gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan ya udah yang on grid aja gitu. Oh, jadi memang pertimbangan harga ya, tidak ada pertimbangan lain kayak misalkan, oh mungkinkah off grid lebih susah dalam maintenance atau segala macam, enggak ya Mbak ya? Iya betul. Waktu Oke, itu sih hmm? waktu itu cuma pertimbangan harga aja. Oh, pertimbangan harga aja. Oke. Nah, Mbak, kalau tadi dengar juga kan bahwa sebenarnya PLN ini juga sigap banget ya terkait dengan kelistrikan panel surya ini. Nah, boleh sedikit diceritakan nggak ya Mbak ya, eh, dukungan apa sih yang Mbak rasakan dari pemasangan panel surya ini gitu dari pemerintah gitu. Misalkan apakah memang ada dulu kalau kita sempat back to beberapa bulan yang lalu kan memang akan ada insentif terkait dengan apabila ada orang yang memasang panel surya gitu ya seperti itu ya Mbak ya. Nah, apakah bentuk dukungan-dukungan yang Mbak rasakan dari pemerintah ketika Mbak memasang solar panel? Aku sih nggak ngerasa ada yang spesifik langsung terasa ya. Cuman kan sebenarnya aku tahu ada kemarin tuh recently ada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri SDM untuk dapat memaksimalkan metode kompensasi terhadap listrik yang sudah dihasilkan di solar panel tersebut gitu. Karena tadinya memang maksimal yang bisa. Jadi gini, listrik yang ketika misalnya aku menghasilkan si rumah aku menghasilkan listrik, setahu aku tuh itu tuh kayak nggak bisa tuh kalau misalnya ternyata listrik yang aku hasilkan itu melebihi dari apa yang sebenarnya aku spend, itu sebenarnya logikanya bisa jadi 0% kan, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya contoh listrik yang aku, jadi misalnya rumahnya itu nggak dihuni gitu, rumahnya misalnya aku pulang kampung atau aku liburan sebulan contoh gitu ya misalnya. Nah itu kan rumahku kan kosong, aku nggak menggunakan listrik, tapi kan solar panel aku tetap menghasilkan listrik untuk PLN kan sebenarnya. Nah setahu aku itu tuh tabungan yang aku sebenarnya punya di PLN itu tidak bisa sepenuhnya dikompensasikan ke listrik pemakaian aku ketika misalnya bulan depan aku datang gitu. Nah waktu itu ada mekanisme yang kalau nggak salah dulu misalnya cuma sampai berapa persen, terus habis itu dinaikin. Nah tapi ketentuan itu tuh aku belum tahu, kalau nggak salah ketentuan itu tuh jadi agak ditunda dulu nih saat ini gitu. Nah sampai further notice dari pemerintah. Nah ada sih informasi-informasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya ketika ditanya proses apply dan lain-lain itu tuh nggak ada yang spesifik aku rasain sih, karena buat aku tuh prosesnya kayak apply ngurusin KTP aja. Gimana sih kayak kalau ngurusin KTP atau ngurusin paspor ya sebenarnya ya biasa-biasa aja kan, itu kayak itu just like administrative stuff yang emang kita harus jalanin untuk masang sesuatu.
ya udah itu aja gitu. Nah cuman memang sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah uh, metode penilaian dari kompensasi listrik yang sebenarnya bisa di convert dari solar panel yang kita gunakan ini bisa nggak sih dimaksimalkan gitu misalnya, apalagi ketika solar panel kita itu memang bisa menghasilkan listrik lebih dari apa yang sebenarnya kita pakai gitu, bisa nggak sih metode offsetnya itu bisa lebih maksimal gitu. Nggak tahu deh kalau menurut bincang energi gimana nih teman-teman di kalian ngelihat nggak sih ada insentif yang memang sudah diberikan oleh pemerintah? Nah, oke. Kalau aku sih karena aku belum pasang, jadi aku nggak tahu ya, Mbak ya. Jadi teman-teman, sobat bincang energi yang mungkin sudah jadi solar panel user nih, ya bisa juga cerita nih kalau misalkan memang apa sih dukungan yang memang sudah terasa dari pemerintah kepada kalian sebagai solar panel user. Boleh deh komen di kolom chat gitu ya. Nanti kita sambil sharing-sharing juga kali ya, Mbak Denia ya. Oke, nah Mbak Denia kalau dari tadi perizinan kan ya kayak ngurus KTP biasa, berarti nggak dipersusah ya Mbak ya sebenarnya ya, jadi itu smooth aja, gampang gitu ya Mbak ya. Iya betul. Oke, nah kalau menurut kalau tadi kan mungkin aku nanya Mbak Denia sebagai solar panel user gitu ya. Mungkin aku sekarang sedikit menanyakan ke Mbak Denia nih terkait dengan Mbak Denia kan memang sudah berkecimpung di gaya hidup ramah lingkungan, terus concern juga terhadap green energy gitu. Nah, boleh nggak ya Mbak Denia apa ya, menceritakan mungkin atau menyampaikan gitu ya, menurut Mbak Denia, seberapa optimis Indonesia bisa memulai sustainable transition energy ini nih Mbak? Hmm. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin seberapa uh, Optimis. optimis ya, jadi kayak Iya, betul. kalau dari pemerintah kan sebenarnya komitmennya udah ada. Pemerintah sudah menyampaikan bahwa mereka punya komitmen untuk mencapai net zero emissions gitu kan, dan semua inisiatif terhadap transisi energi terbarukan itu juga sudah disampaikan sudah pemerintah sudah punya roadmap ke arah sana gitu. Nah, memang apa namanya? Kalau aku sih tipikalnya orang yang harus optimis ya, karena you, you don't have any other choice gitu. Maksudnya kalau nggak mau optimis terus mau ngapain gitu? Mau diem aja? Enggak gitu. Jadi apa namanya? Cuman kalau menurut aku sih ini memang sebenarnya yang paling penting untuk memastikan komitmen iklim itu tercapai itu paling banyak memang di sisi uh, politik dan kemudian para pembuat kebijakan ya gitu. Tapi di sisi lain menurut aku sih kita sebagai individu juga harus berusaha untuk maksimal gitu apa yang bisa kita lakukan, at least tidak-tidaknya aware terhadap emisi karbon yang kita sendiri keluarkan gitu. Nah salah satunya ya dengan mulai aware kayak oh biasanya kita tuh kalau carbon footprint kita secara individual tuh berapa sih gitu, udah pernah ngitung apa belum gitu. Nah sekarang kan sebenarnya udah banyak ya website yang bisa memberikan perhitungan-perhitungan tersebut gitu. Misalnya teman-teman bisa lihat di websitenya WRI, World Research Institute, terus banyak deh ada aplikasi-aplikasinya juga kayak carbon footprint applications itu juga banyak gitu. Nah dari situ tuh sebenarnya setidak-tidaknya kayak memahami konsep oh ya setiap orang tuh punya carbon footprint gitu, dan sebenarnya dari yang ada sekarang juga udah banyak sih kayak metode untuk kita belajar meng-offset gitu ya, kayak misalnya menanam pohon, menanam apa namanya bakau, kayak teman-teman di bumi jernih, carbon ethics, jejakin kayak di aplikasi ojol juga sekarang kan kalau misalnya ada ride itu juga udah bisa langsung di offset pakai beli pohon sekalian gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sih menurut aku juga
udah mulai banyak kan. I mean, compare to like 2 years ago, nggak ada sama sekali yang ngomongin itu gitu. Sekarang sebenarnya kesempatannya udah lebih banyak. Jadi kan we've basically seen some progress kan gitu. Jadi kalau aku sih ditanya optimis atau enggak, aku sih orangnya harus optimis ya. Karena kalau enggak ya, what other options or choice that you have gitu kalau if you're not being optimist. Iya sih, melihat juga memang perkembangan dari solar panel ini juga semakin lama semakin murah gitu kali ya Mbak ya. Jadi memang sebenarnya ya harusnya sih Indonesia optimis ya bahwa solar power tuh bisa benar-benar eh, men menyinari Indonesia gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk sumber daya energi listrik yang ada di Indonesia ke depannya. Dan Oke. Indonesia tuh Nah, baru Kak, baru baru bikin project solar floating solar panel terbesar loh di Southeast Asia di gitu. ya, Ya kan? iya, iya benar, solar power floating yang di danau, aku lupa, di Jawa Barat ya kalau nggak salah. Iya. Itu Jawa juga Barat kalau salah nggak salah. satu itu kan sebenarnya salah satu highlight big projects ya di Indonesia dan and in world, maksudnya kayak di regional kita tuh Mhm. it's one of the biggest gitu loh. Jadi kan itu salah satu hal yang bisa kita appreciate juga ya, ada project-project seperti itu di Indonesia. Oke. Nah, kalau Mbak sebagai penggiat energi nih Mbak, kalau Mbak ngelihat dari peran pemerintah yang sudah dilakukan sekarang oleh pemerintah. Nah, ini untuk terkait dengan kebijakan solar panel user gitu ya, apakah Mbak ada masukan atau ide terkait dengan itu nggak ya Mbak ya? Oh, pemerintah Hmm, sebaiknya seperti apa gitu mungkin? kalau aku sih suka nggak terlalu mau mikirin kayak pemerintah harus gimana ya. Karena I'm sure kayak kalau misalnya ditanya again, kalau misalnya kita ngomongin kayak roadmaps-nya pemerintah itu tuh sebenarnya udah ada semua jalannya gitu, dan informasinya kalau dari mereka tuh juga udah ada kok gitu. Kalau misalnya teman-teman follow akun Instagramnya pemerintah yang ngebahas soal renewable energy itu juga udah banyak gitu. Paling sih kalau aku memang aku pengennya sih berharap peraturan yang terkait uh, kompensasi atau metode konversi solar power yang di generate untuk rumah-rumah itu tuh uh, bisa diperjelas gitu misalnya. Dan mungkin pemerintah itu kan sebenarnya sangat banyak subsidi ya terkait di bidang energi Mhm. misalnya gitu. Nah mungkin subsidinya nanti bisa sedikit sedikit demi sedikit dialihkan ke uh, subsidi untuk yang sifatnya renewables gitu instead of yang fossil fuel based gitu sih. Oke. Iya, oke. Berarti memang harapannya lebih ke arah ini tadi ya Mbak ya, mentransparansikan gitu ya untuk penggunaan energi yang digunakan di rumah dan yang dihasilkan di rumah ketika kita pakai solar panel tersebut. Oke, nah mungkin aku mau lihat kolom komen dulu, ada yang bertanya nggak ya? Tadi kayaknya ada yang bertanya, Mbak, di atas. Sorry, aku agak scroll-scroll sedikit. Teman-teman, Sobat Bincang Energi yang mau tanya, boleh silakan hit di kolom chat ya. Kalau misalkan memang ada yang mau tanya, atau boleh juga pakai Q&A. Nah, oh ya, ini tadi terkait apakah PLN terkesan menghambat implementasi dengan membatasi kapasitas solar panel terpasang, Mbak? Sebenarnya enggak ya tadi kalau sudah dijelaskan sama Mbak Denia karena memang juga sekarang ada rencana regulasi yang baru walaupun belum diterapkan ya Mbak ya terkait dengan penambahan kapasitas si solar panel. Iya, jadi again kayak aku sih sebenarnya juga nggak terlalu ngerti itu emang bisa ya misalnya kayak yang diatur kan sebenarnya adalah kalau kita memasang solar panel kita nggak boleh masang Mhm. lebih dari kapasitas yang kapasitas watt yang terpasang di rumah gitu.
Nah, aku tuh sebenarnya juga agak kurang paham secara teknis ya. Memang kalau misalnya kita memasang solar panel melebihi kapasitas tadi tuh apa sih dampaknya itu, aku sebenarnya terus terang juga nggak kebayang. Mungkin teman-teman yang paham teknisnya bisa memberikan informasi. Cuman ya itu setahu aku, kalau misalnya rumahnya 3.500 ya maksimal si solar panelnya ya cuma segitu doang gitu. Nah, kalau kalau menurut aku sih kayaknya itu make sense aja ya, tapi nggak tahu deh apakah ada pemikiran lain gitu di luar, karena kan itu kayak teknis ya, karena aku agak kurang paham tuh di situ gitu. Nah, cuman terkait yang si more favorable net metering system itu memang setahu aku udah ada peraturan barunya, cuman setahu aku peraturan baru tersebut itu lagi di apa kayak semacam di postpone dulu oleh pemerintah untuk sampai further notice. Nah, itu tuh sebenarnya juga aku belum tahu lagi update-nya gimana. Oke, oke, thank you Mbak. Oke, teman-teman Sobat Bincang Energi, ada yang mau bertanya boleh mungkin di kolom chat atau kalau enggak bisa hit question di tanda tanya. Iya. Oke, sambil sambil menunggu kali-kali masih ada yang mau nanya, aku boleh nanya lagi ya Mbak Denia ya. Oke, Mbak Denia, kalau aku lihat dari IG-nya Klinomi kan memang banyak yang sifatnya mengedukasi gitu ya, baik terkait dengan ramah lingkungan, green jobs juga ada di dalamnya gitu kan ya. Nah, dari situ sebenarnya harapan Mbak Denia ini apa sih terkait dengan akhirnya ada Klinomis, itu harapannya apa gitu ke depannya? Harapan aku sih sebenarnya aku pengen orang bisa mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan gitu, karena uh, yang namanya bisnis itu kan ya tetap harus ada profit ya gitu, dan um, uh, gini, bisnis itu tetap harus ada profit gitu. Untuk supaya bisnis bisa thriving dan berkelanjutan yang harus ada demand-nya kan. Nah, demand-nya itu ya si teman-teman kan gitu loh, yang masyarakat pada umumnya gitu. Nah, supaya bisnis yang punya inisiatif lingkungan itu juga bisa bertahan dan berkelanjutan dan berkembang, ya harus ada customer atau masyarakat yang mendukung keberlanjutan si perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha tersebut gitu. Nah, jadi sehingga bisa berkelanjutan gitu. Nah, kalau aku sih sebenarnya kadang suka ada yang nanya kan, kayak sebenarnya emang bisnis yang berkelanjutan itu seperti apa? Greenwashing kah, apa segala macam, karena ada aspek-aspek itu gitu. Nah, biasanya aku cuman bilangnya gini, mungkin nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh ya gitu. Mungkin bisa dilihat dari hal yang simpel aja. Misalnya gini, ada perusahaan, ada sama-sama online shop yang satu jualan lipstick gitu misalnya kan, skincare itu banyak banget kan sekarang. Nah, cuman tinggal lihat aja gitu. Kalau perusahaan A jualan skincare doang gitu, pakai influencer, unboxing dan lain-lain gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga bisnis yang jualan skincare, tapi misalnya produknya lokal, dia menceritakan kayak supply chain-nya dia seperti apa, dia cerita dia bekerja dengan petani organik lokal di daerah mana, dia kirim-kirim barangnya berusaha untuk less plastik, packagingnya itu pakai recycle materials, packagingnya nanti bisa dikembalikan untuk mereka kelola lebih lanjut. Terus misalnya sekali beli barang tuh nanti dia juga mendonasikan pohon gitu. Jadi kan kayak ketika ada dua produk yang sama-sama skincare gitu, brand A sama brand B gitu. Nah, sebisa mungkin ya aku akan ngajak teman-teman untuk pilih yang tentu yang si brand B tadi gitu, yang punya berbagai macam inisiatif dan sudah punya niat untuk at least mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan gitu. Nah, sekarang di Indonesia yang kayak gitu udah banyak banget gitu. Jadi tapi kan kadang-kadang suka tenggelam gitu ya dibanding lautan ribuan jutaan produk-produk di luar sana gitu. Nah, jadi misi Klinomik adalah kita pengen meng-highlight dan amplify dan menjadi wadah bagi teman-teman yang punya usaha dan sekaligus
berusaha mengedepankan masalah lingkungan menjadi suatu bentuk peluang usaha juga yang pada akhirnya tuh memberikan solusi gitu. Itu sih sebenarnya harapannya, dan harapannya juga adalah masyarakat juga makin banyak yang mendukung, appreciate, support bisnis-bisnis seperti itu sehingga makin maju semuanya. Jadi makin ekonomi makin maju, masalah lingkungan bisa teratasi. Wow. Oke, semoga harapannya tercapai ya, Mbak ya. Begitupun dengan Bincang Energi juga di sini kita berusaha hadir untuk mengedukasi gitu ya terkait dengan bahwa memang sekarang bumi itu sudah punya signal help gitu ya. Tolong, jadi mungkin ya salah satu kenapa Bincang Energi ada juga itu. Semoga nanti memang ke depannya karena visi kita yang sama Mbak, jadi mungkin kita bisa banyak kolaborasi lain yang mungkin lebih ciamik daripada ini kali ya Mbak ya. Boleh, boleh. Oke, oke. Nah mungkin karena kalau aku lihat di kolom chat juga belum ada yang nanya gitu ya Mbak ya, dan ini memang eh, kita masih ada 10 menit lagi sih sebenarnya gitu ya kalau sesuai dengan perjanjian kami dengan Mbak Denia kan sampai jam 8 ya. Nah, mungkin sambil ngobrol-ngobrol boleh mungkin Mbak sedikit apa ya? Sedikit eh, membagi gitu ya, mungkin membagi harapannya terkait supaya si solar power di Indonesia tuh uh, bisa lebih maju gitu, lebih Hmm, dipakai gitu mungkin. uh, kalau aku sih harapannya memang semoga si solar panel makin banyak teman-teman yang memutuskan dan mau mengalokasikan waktunya dananya ya untuk menggunakan si solar panel di rumahnya masing-masing gitu, karena uh, again gitu penggunaan listrik di rumah itu kan kebutuhan dasar banget ya, itu udah pasti kita pakai gitu. Uh, dan saat ini memang uh, again di Indonesia itu masih menggunakan bahan bakar, jadi kayak energi itu adalah aspek emisi karbon yang sangat substansial dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi um, uh, mudah-mudahan juga misalnya ke depannya kayak biaya solar panel itu juga bisa makin lebih murah gitu, sehingga makin lebih banyak lagi orang yang bisa memanfaatkan teknologi si solar panel ini gitu. Karena mungkin sekarang nggak semua orang bisa afford ya membeli solar panel, uh, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi yang bisa mengakses pilihan sumber daya terbarukan, energi terbarukan ini melalui solar panel gitu misalnya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman belum belum ada kepikiran gitu ya untuk menggunakan solar panel pun nggak apa-apa gitu, tapi tetap mencari tahu follow akun-akun yang membahas tentang solar panel atau energi terbarukan gitu, misalnya kayak Bincang Energi gitu. Terus mempelajari kayak apalagi sih hal-hal lain yang bisa kita coba kontribusikan untuk mengurangi emisi karbon, at least dari rumah kita masing-masing gitu. Jadi misalnya kalau aku kan selalu bilang kayak mulai dari konten gitu, jadi kayak memilah konten sama dengan memilah sampah gitu. Jadi kita mungkin bangun tidur ngeliatnya Instagram atau TikTok gitu, jadi kayak sekarang tuh udah banyak banget akun-akun TikTok atau Instagram yang memberikan edukasi atau informasi yang informatif ya terhadap isu-isu lingkungan gitu. Nah, dari situ kan bisa dimulai dan bisa dipilih aksi-aksi apa yang kira-kira sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu. Mungkin saat ini belum bisa beli solar panel gitu, tapi mungkin bisa memulai dari mengompos gitu, karena again kayak sampah mayoritas sampah di Indonesia itu adalah sampah organik gitu misalnya, atau sampah sisa makanan gitu, dan sampah sisa makanan ini kan juga kalau dibawa ke TPA ujung-ujungnya bisa mengeluarkan gas metana yang emisi karbon juga yang mengakibatkan si gas efek rumah kaca dan perubahan iklim gitu. Nah,
dari situ mungkin juga bisa mulai belajar mengompos, mengurangi sampah makanan di rumah, dengan meal prepping misalnya dan sebagainya gitu. Jadi kayak uh, banyak yang bisa kita lakukan. Selain itu juga nanti nih misalnya tahun politik di tahun depan, mulai cari-cari kira-kira kayak uh, orang-orang yang anggota Dewan Perwakilan atau kandidat-kandidat pemimpin yang peduli dengan isu lingkungan ini siapa ya kira-kira dan apa programnya mereka gitu dan track recordnya seperti apa. Nah, yang kayak gitu-gitu kan bisa kita mulai ya gitu dan tanpa harus misalnya keluar uang misalnya atau misalnya juga volunteers ke organisasi-organisasi yang banyak bergerak di bidang lingkungan. Itu sih. Oke. Ya, jadi memang tidak harus dimulai dengan memasang langsung solar panel gitu kali ya Mbak. Ya, maksudnya ya bisa dimulai dari hal-hal kecil, mengurangi carbon footprint dan lain-lain. Dan mungkin sambil nabung kali ya Mbak ya, Iya. supaya nanti dalam tahun-tahun ke depan bisa mulai mengganti gitu ya, yang tadi kita pakai full PLN bisa kita cicil-cicil sedikit beli satu solar panel gitu kali ya Mbak ya. Oh. Oke, oke, karena memang keterbatasan waktu, mungkin dari Mbak Denia ada eh, kata penutup yang mau disampaikan, mungkin Mbak, pesan penutup mungkin ya kepada Sobat Bincang Energi yang memang sudah eh, nonton kita hari ini nih Mbak. Hmm. Paling makasih banget nih buat Bincang Energi yang udah ngajakin aku cerita-cerita malam ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan apa jangan lupa sih tadi aku udah bilang kan semua bisa dimulai dari konten yang kita konsumsi gitu. Karena kalau kita nggak tahu kita nggak peduli, kalau kita nggak peduli kita nggak akan berubah gitu. Jadi nomor satu memang benar-benar harus memilah konten, at least follow juga akun-akun yang banyak ngebahas isu lingkungan kayak Bincang Energi, Klinomik, dan akun-akun yang di follow sama Klinomik misalnya di Instagramnya Klinomik kan kita suka tuh mengkurasikan kayak 5 akun yang ngebahas soal perubahan iklim, 5 akun yang ngebahas soal geologi gitu, 5 akun yang ngebahas soal arts yang dibuat dari alam gitu, pokoknya macam-macam lah gitu. Jadi kayak sekarang kan makin orang kreatif kayak banyak yang bisa bikin konten menarik tapi juga informatif dan edukatif gitu. Jadi follow akun-akun tersebut dan mulai dari yang ada di rumah aja gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Dari mulai misalnya menampung air hujan, memilah sampah, terus menghitung jejak karbon kita, secara rutin berdonasi pohon. Berdonasi pohon itu juga sekarang murah loh, cuman bisa start dari harga 10.000 gitu bahkan. Jadi secara sadar berusaha melakukan itu gitu dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi dimulai dari diri sendiri sih. Oke, terima kasih Mbak Denia atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Banyak banget insight yang kita dapatkan ya. Memang supaya Indonesia ini ke depannya punya sistem energi yang memang berkelanjutan gitu ya, dan mendukung sustainable energy transition yang memang sudah diamanahkan di G20 ini. Memang terkait dengan solar power itu sendiri, nyatanya dari segi perizinan itu tidak terlalu susah gitu ya. Kalau kita dengar dari cerita Mbak Denia itu relatif gampang dan memang sekarang juga banyak pendanaan yang memang sudah bisa lebih fleksibel kayak tadi Mbak Denia juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya bisa dicicil gitu kan ya. Bisa juga mungkin teman-teman kalau yang kurang suka menyicil ya sudah kita beli satu per satu. Itu juga dari segi perizinan sudah gampang dan juga sudah ada memang beberapa vendor yang bisa mempermudah teman-teman dalam memasang maupun memaintenance solar power yang teman-teman akan miliki di rumah. Nah, selain itu juga tadi kalau kita bisa summary-kan dari pesan Mbak Deni ya gitu ya, memang
tidak harus selalu memulai sustainable transition, energy transition ini dari suatu yang besar, bisa kita mulai dari yang kecil-kecil dengan mengurangi jejak karbon yang kita hasilkan di rumah gitu ya. Dengan mengurangi jejak karbon yang diemisikan di rumah kita sendiri, itu sebenarnya sudah membantu ya Mbak ya, tidak memakai energi fosil gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Denia bincangnya hari ini. Banyak insight yang ternyata saya juga baru tahu gitu ya, terkait dengan solar power, pemasangan solar power ini. Oke Mbak, terima kasih. Dan mungkin kalau tadi ditunggu Mbak, kolaborasi antara Bincang Energi dan Iya. Vinomi ke depannya yang lebih ciamik Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Denia. Salam sehat, salam energi berkelanjutan. Bye. Bye. Oke, terima kasih Sobat Bincang Energi yang sudah menonton Bincang Energi Muda dengan tema Power to Enlighten Indonesia's Power Future. Semoga kedepannya sesuai dengan amanah RUPTL 2025 kita bisa mencapai target EBT di 23%. Thank you teman-teman yang udah menonton Sobat Bincang Energi sekalian. Bye, sampai bertemu lagi di Bincang Energi Muda selanjutnya.